Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku dosen pembimbing pengantar studi hukum Islam, dan yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman seperjuangan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmat beliaulah kita telah dapat berkumpul melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dila Safitri dengan NIM 2113-030021 sebagai moderator pada hari ini sekaligus sebagai pemateri kedua dari kelompok 4. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Jody Irfandi dengan NIM 2113-030026. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dila Safitri dengan NIM 2113-030021. Pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Fadila Oktavia dengan NIM 2113-030003. Dan pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri Kuntung Khaira dengan NIM 2113-030043. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka izinkanlah kami dari kelompok 4 menyampaikan sebuah materi dengan judul Sumber Utama Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Jody Irfandi. Kepada Saudara Jody, waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jody Irfandi dengan NIM 2113-030026. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah kami yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, kita pahami dulu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari 3 kata. Dari 3 kata, pertama adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, yang mempunyai arti yang dibaca atau bacaan. Yang dibaca atau bacaan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir. Tujuannya adalah untuk menjadi kitab pedoman bagi kita yang masih mempunyai keimanan, yang telah beriman kepada Allah. Maka Al-Quran inilah yang menjadi kitab pedoman kita hidup di dunia. Itu pengertian Al-Quran. Kedua adalah nama dan sifat Al-Quran. Nama dan sifat Al-Quran ini banyak sekali dalam Al-Quran. Nama yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Al-Quran begitu banyaknya. Contohnya An-Nur, Al-Kalam, Wahyu, Rahman, Al-Furqan, Kitab, Zikra, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita ambil contoh 3 saja. Al-Furqan, Al-Kitab, dan Al-Zikra. Pertama kita pahami dulu apa itu Al-Furqan. Mengapa Al-Furqan disandarkan kepada Al-Quran, diberikan nama lain kepada Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Furqan ini adalah pembeda antara hak dengan yang batil, antara hal yang buruk dengan hal yang baik, antara hal yang haram dengan yang halal. Itu Al-Furqan. Dan kedua adalah Al-Kitab. Al-Kitab ini diberikan kepada Al-Quran, nama lain Al-Quran. Kenapa? Al-Kitab itu Al-Jam'u. Al-Jam'u itu adalah mengumpulkan karena dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat bermacam ilmu, kisah-kisah dan berita. Makanya Al-Quran diberikan nama Al-Kitab. Nah, selanjutnya ada Al-Zikra. Al-Zikra ini mempunyai arti yaitu kemuliaan. Kemuliaan dan
mempunyai arti lain, yaitu mengingat atau ingatkan. Ingat atau mengingatkan. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali nasihat, pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang atau ulama yang terdahulu dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi nama-nama yang disandarkan kepada Al-Quran. Dan banyaknya nama yang dinisbahkan kepada Al-Quran, semuanya itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Jody Irfandi. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dilasa Fitri dengan NIM 2113030021 mengenai kandungan hukum dalam Al-Quran dan pengertian hadis. Merujuk kepada pembahasan para ulama sebelumnya, hal ini sejalan dengan pernyataan Wahab Zuhaili yang mengatakan bahwasannya hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah. Yang kedua, segala sesuatu yang berkaitan antara keyakinan manusia kepada malaikat. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang berkaitan antara manusia dengan hari akhir. Hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum etika atau moral, yaitu suatu perbuatan yang berhubungan dengan kepribadian diri, seperti kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan sebagainya. Yang kedua, hukum amaliyah, yaitu suatu perbuatan yang berhubungan antara sesama manusia. Hukum amaliyah juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, muamalah ma'a Allah, yaitu suatu perbuatan yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa, zikir, nazar, dan sebagainya. Yang kedua, muamalah ma'an nas, yaitu segala perbuatan yang berhubungan dengan manusia. Menurut Hasbullah Talib, hukum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, al-ahkam al-i'tikadiyah, yaitu suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Yang kedua, al-ahkam al-khuluqiyah, yaitu suatu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Dan yang ketiga, al-ahkam al-kauniyah, yaitu suatu hukum yang berhubungan dengan alam semesta. Yang keempat, al-ahkam al-ibariyah, yaitu suatu hukum yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu yang dapat diambil pelajarannya atau ibrahnya. Dan yang kelima, al-ahkam al-syari'iyah al-amaliyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Selanjutnya hadis. Hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa ya'disu hadis, yang artinya al-jadid atau baru, dan khabar atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua selain Al-Quran. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Fadila Oktavia. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Oktavia, NIM 211303, membacakan materi pembagian sunnah dan landasan sunnah sebagai sumber syariah. Pembagian sunnah. Sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sunnah kauliyah atau perkataan. Contohnya segala amalan yang mengikuti niat atau orang yang meniatkan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sunnah fi'liyah, contohnya cara-cara mendirikan sholat, cara-cara mengerjakan ibadah haji, adab berpuasa, dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan memutuskan perkara berdasarkan sumpah. Nabi bersabda, ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji, hadis riwayat Muslim dan Jabir. Sunnah takririyah, membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperkuat oleh seorang sahabat atau diberitakan kepada beliau lalu tidak menyanggah atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhoinya. Dalam hal ini contohnya ialah Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan mereka bersembahyang asar di Bani Quraidah. Nabi bersabda, jangan seseorang kamu melakukan sholat melainkan di Bani Quraidah. Landasan sunnah sebagai sumber syariah.
Unsur iman. Di antara rukun iman ialah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Oleh karena itu, terdapat keharusan manusia untuk mengikuti jejak apa yang telah beliau laksanakan dalam hidup dan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul atau sunnah. Nabi pernah berkata di hadapan halayak ramai di padang Arafah ketika beliau melaksanakan ibadah hajinya yang terakhir atau haji wada. Beliau bersabda, "Telah aku tinggalkan bagimu dua perkara yang dengan berpegang kepada keduanya kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah atau jima." Umat Islam telah berjima atau bersepakat untuk mengamalkan sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Fadila Oktavia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitri Khuntum Khaira. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Khuntum Khaira dengan NIM 2113030043. Baiklah, saya akan menjelaskan materi keempat tentang fungsi sunnah dan penggunaan hadis. Imam Syafi'i sebagian kitabnya meletakkan Al-Quran dan hadis dalam satu martabat atas dasar bahwa hadis merupakan kelengkapan bagi Al-Quran. Sebagian penjelasan dari Al-Quran yang masih bersifat global mengkhususkan yang masih bersifat umum dan menyebarkan yang masih mutlak. Sebagaimana uraian di atas, terdapat nisbah atau hubungan antara sunnah dengan Al-Quran dari segi materi. Hukum antara lain: satu, menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan oleh hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan fungsi sunnah sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Berikut fungsi hadis menurut para ulama. Yang pertama, bayan tafsir, yaitu berlaku sepanjang masa dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, bayan taksi, menafsirkan Al-Quran juga memberikan penjelasan. Yang ketiga, bayan ta'i, berfungsi menentukan mana yang dimaksud dengan diantara dua atau tiga perkara. Yang keempat, bayan naqs, yang berfungsi menjelaskan mana ayat yang menghapus dan mana ayat yang dihapus. Selanjutnya, larangan penggunaan hadis. Yang pertama, bertentangan dengan fakta sejarah. Yang kedua, jika hadis diriwayatkan oleh Syiah. Yang ketiga, jika hadis bertentangan dengan akal. Yang keempat, jika hadis menguraikan sebuah peristiwa. Yang kelima, jika masalahnya ada kata-kata raki, artinya tidak sehat atau tidak benar. Yang keenam, jika hadis bersifat ancaman hukuman. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Fitri Khuntum Khaira. Dengan berakhirnya materi keempat tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada Bapak Rahmat Hidayat selaku dosen pembimbing pengantar studi hukum Islam. Saya sebagai moderator, apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya sudahi dengan sebuah pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.